Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Adela Astaputri, Dewa Ayu Eka Damayanti, dan Putu Sri Ayu Sundari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan aset. Mohon disimak baik-baik ya. Adapun hal yang akan kami bahas dalam pemeriksaan aset ini adalah yang pertama, pengertiannya, yang kedua, sifat dan contoh aset, yang ketiga, tujuan pemeriksaan aset, dan yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan aset. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian aset. Aset adalah sejumlah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan berupa uang, barang, dan hak yang timbul dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lampau dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Aset adalah kekayaan perusahaan yang berwujud dan tidak berwujud, serta pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, menjelaskan aktiva ialah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, ada pengertian aset menurut para ahli. Yang pertama ada Doli Desiregar yang berpendapat bahwa aset adalah barang atau sesuatu barang yang memiliki guna atau nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi, atau perorangan. Yang kedua ada S. Munawir, berpendapat bahwa aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Dan yang terakhir ada Rudianto, yang berpendapat bahwa aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lebih jauh, Rudianto menyebutkan bahwa aset merupakan kumpulan dari berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Baik, pembahasan kedua kita akan membahas mengenai sifat dan contoh aset. Kita akan membahas sifat aset terlebih dahulu. Suatu aset mempunyai 3 sifat utama, yaitu kepemilikan. Kepemilikan aset mewakili suatu kepemilikan yang ada pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai atau setara kas. Yang kedua, ada nilai ekonomi, yaitu aset memiliki nilai ekonomi dan dapat ditukar atau dijual. Dan yang terakhir adalah sumber daya. Aset adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu ada contoh aset. Berikut adalah contoh aset berdasarkan likuiditasnya, yaitu ada 2. Yang pertama aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Biasanya aset ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diperdagangkan. Untuk aset tidak lancar, tidak dapat diukur dalam satuan nilai mata uang seperti aset lancar. Berikut merupakan contoh dari aset lancar dan aset tidak lancar. Pertama, aset lancar. Aset lancar, contoh-contohnya ada uang tunai. Uang tunai atau yang lebih dikenal dengan sebutan kas dan bank dalam akuntansi. Kas digunakan dalam operasional perusahaan, sedangkan uang yang tersisa dalam rekening disebut bank. Dalam akuntansi, kas dan bank dapat digunakan secara langsung. Proses pencairannya pun relatif singkat, berbeda dengan uang yang tersimpan pada rekening giro di bank, yang harus menunggu tanggal tertentu agar dapat dicairkan. Selanjutnya ada surat berharga. Surat berharga merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi sebagai bukti kepemilikan suatu kekayaan yang bernilai. Sifat dari surat berharga ini dapat diperdagangkan sewaktu-waktu sehingga bisa langsung memperoleh dana tunai. Surat berharga ini dapat berupa deposito bulanan, obligasi, saham, wesel tagih, dan surat berharga lainnya yang mudah diperdagangkan. Yang ketiga ada piutang. Piutang adalah tagihan kepada pelanggan yang membeli barang secara kredit. Biasanya, piutang dibayarkan dalam waktu tertentu. Pembayaran dengan tempo telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Yang keempat, ada persediaan. Persediaan merupakan jumlah barang yang belum terjual dan bernilai ekonomi.
Sehingga, jika barang tersebut terjual, maka uang hasil penjualan tersebut dapat mengisi kas perusahaan. Dan yang terakhir ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan aset lancar karena pembayaran dilakukan di awal oleh perusahaan, sehingga tidak membebani perusahaan di akhir periode. Kewajiban yang telah dibayar di awal membantu perusahaan tetap menjalankan aktivitas ekonominya tanpa membebani kas perjalanan perusahaan. Contoh dari biaya dibayar di muka adalah premi asuransi, alat tulis kantor, serta bunga. Kemudian kita akan beralih ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar ada 3 macam. Ketiga macam aset tidak lancar tersebut adalah aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Yang pertama, aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan untuk modal menjalankan aktivitas perusahaan. Biasanya, aset ini berwujud. Jika diukur dalam satuan nilai mata uang, nilainya berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Umumnya, aset tetap akan dijual kembali ketika perusahaan mengalami perubahan yang signifikan, seperti semakin berkembang atau semakin menurun bahkan bangkrut. Contoh dari aset tetap adalah gedung, mobil perusahaan, mesin-mesin, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat yang diberikan olehnya. Dalam praktiknya, aset ini sering disebut hak istimewa yang dimiliki perusahaan agar dapat merasakan manfaat ekonominya. Berikut beberapa contoh dari aset tidak berwujud, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, hak kontrak, franchise, goodwill, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada investasi jangka panjang. Investasi ini biasa berupa aset tetap dan tidak tepat, yang disertakan dalam aktivitas ekonomi perusahaan yang bertujuan untuk menambah keuntungan usaha ke depannya. Contohnya, pembelian surat utang negara, obligasi, atau pembelian saham perusahaan lain. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu tujuan pemeriksaan aset. Adapun tujuan dari pemeriksaan aset ini adalah 1. Mempelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. 2. Memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di neraca betul-betul ada, masih digunakan, dan milik perusahaan. 3. Memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, dan dicatat dengan benar. 4. Memeriksa apakah disposal dari aset tetap sudah dicatat dengan benar dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 5. Disposal aset tetap dapat terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan laba atau rugi penjualan aset tetap, tukar tambah atau penghapusan aset tetap yang dapat menimbulkan kerugian jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku. 6. Memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam periode yang diaudit dilakukan sesuai dengan ketentuan SAK dan apakah perhitungannya sudah benar. 7. Memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Dan yang terakhir adalah memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan inilah pembahasan terakhir pada presentasi kali ini, yaitu prosedur pemeriksaan aset. Prosedur pemeriksaan aset yang akan dibahas kali ini ada 15. Yang pertama, mempelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. 2. Meminta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap. 3. Periksa footing dan cross-footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau subledger, saldo awal dengan working paper tahun lalu. 4. Vouch penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. 5. Periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara test basis dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. 6. Periksa bukti kepemilikan aset tetap tersebut. 7. Buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance. 8. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. 9. Tes perhitungan penyusutan dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. 10. Periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank. 11. Periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap.
12. Untuk konstruksi, dalam proses kita periksa penambahannya dan apakah ada konstruksi bangunan dalam proses yang harus ditransfer ke aset tetap. 13. Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. 14. Periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit bank. Dan yang terakhir, periksa penyajiannya dalam laporan keuangan. Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, seperti SAK, ETAP, dan IFRS. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi ini, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih dan selamat pagi.